Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena iman itu orang beriman gitu. Orang yang beriman saja itu pasti terkena ujian. Tapi kalau orang bertakwa ya kena ujian, maka Allah mudahkan ujian itu urusannya. Kan di dalam surat Al-Ankabut ya, Alif Lam Mim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gitu. Mereka mengira ya, ketika mereka mengatakan kami beriman terus tidak diuji. Padahal ketika kita mengatakan beriman pasti diuji. Ya, para salaf atau sahabat dahulu ketika mereka mengatakan ya bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, langsung diuji begitu ya, dengan ujian yang sangat berat. Tapi ketika iman kemudian naik level menjadi takwa, dan itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ketika kita bertakwa, maka wasilah takwa itu menjadikan Allah berikan solusi dari setiap masalah yang kita punya. Begitu. Jadi tahapannya beriman, kemudian tidak cukup untuk beriman saja. Banyak kok orang yang bermaksiat tapi beriman kepada Allah. Coba aja, percaya nggak kepada Rasul? Percaya nggak kepada surga, adanya surga? Percaya, tapi masih bermaksiat. Tapi ketika naik level bertakwa, maka ayat yang di dalam surat At-Tolak dengan Al-Ankabut ini tidak bertolak belakang, seolah-olah kan bertabrakan ya. Kok orang beriman di sini diuji, yang di sini bertakwa dikeluarkan dari segala macam permasalahan. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara memahaminya begitu. Jadi iman, kemudian kita tingkatkan keimanan kita ini menjadi takwa, maka Allah akan mudahkan urusan kita begitu. Ya, ini yang dilupakan oleh kita semua gitu ya. Jadi selain iman, kita tingkatkan takwa kita begitu. Maka di dalam khutbah hajat kan begitu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu digaungkan gitu, supaya kita setiap masalah yang kita hadapi itu ada problem, termasuk penyakit ya yang diderita oleh kita, penyakit oleh orang lain ya. Maka sebagai seorang pengobat tibun nabawi ya, yang menyosong atau membawa nabi, artinya membawa keislaman ini, sodorkan kepada bertakwa kepada Allah begitu, bertakwa kepada Allah agar Allah memudahkan atau menyembuhkan dari segala penyakit yang ada begitu ya. Salah satunya yang pernah kita bahas kemarin begitu. Salat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita doakan dulu ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada keluarga kita yang sedang sakit, diberikan kesembuhan,
saudara-saudara kita yang sedang dalam masyghul ya, dalam keadaan kesibukan karena permasalahan keluarga kah, permasalahan pribadinya lah, semoga Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan. Begitu juga kepada kita semua yang hadir di sini. Baik, kita lanjutkan halaman 84 ya. Ketika kita belajar sebuah pembelajaran yang di situ ada dua kategori, bisa menjadi pempraktek atau bisa menjadi seorang pengajar, begitu ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita condongnya kemana? Apakah kita condongnya kepada sebagai pengajar atau kita condongnya sebagai praktek gitu ya, pengaplikasi ya, yang menjalankan begitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini ya antum nanti bisa jadi gantinya saya gitu kan. Selain jadi praktek juga jadi mengajar di tempat antum masing-masing gitu. Dan saya memberikan kebebasan sebebas-bebasnya ketika antum menguasai ini ya, antum mau pakai buku saya silakan, mau ditulis ulang silakan, diajarkan ke tempat antum masing-masing. Tidak ada embel-embel apa dan itu ya, begitu. Dan saya mendedikasikan ya, segenap ilmu dan kemampuan yang saya miliki karena ini memang dari Allah, yaitu untuk kemaslahatan orang, begitu. Adapun yang kita lakukan adanya bulanan dan yang lain sebagainya ataupun SPP dan yang lain sebagainya itu sebagai pengikat saja. Ya, pengikat saja. Jadi dalam pembelajaran ini ya, kita bisa kembali kepada antum semua, apa jadi pengajar ataupun jadi praktikum yang jadi seorang praktek herbalis begitu. Namun tentu saja ya, yang harus menjadi dasar adalah memahami, paham begitu. Paham dasar-dasarnya. Selain kesananya adalah sebuah pengembangan begitu. Seperti halnya mendiagnosa penyakit. Sebenarnya diagnosa penyakit itu tidak jauh daripada dua kategori ya, diagnosa penyakit. Kaidah mendiagnosa penyakit itu nggak jauh daripada dua. Begitu juga dengan obat, yaitu antara panas dan dingin. Ini nggak bakalan jauh daripada ini ya. Ketika orang didiagnosa penyakitnya itu panas, maka obatnya adalah obat yang dingin. Ketika orang didiagnosa penyakit dingin, maka obatnya adalah obat yang panas ataupun hangat yang bisa mereduksi atau memperbaiki rasa dingin tersebut. Kalau ini adalah obat yang bisa meredam. Ingat, panas yang ada pada tubuh kita itu tidak bisa dihilangkan, yang ada adalah diredam. Bahaya kalau panas kita dihilangkan, artinya diredam panasnya biar tidak berlebih. Jantung sumber panas, tapi jantung tidak boleh panasnya itu habisi atau dipadamkan, yang ada diredam, artinya dalam artian distabilkan gitu ya. Maka dari sini ada pengembangannya ya, ada pengembangan. Misalkan panas, ada di sini kering, maka disambung jadi panas kering begitu. Ya, nanti sudah kita ada nanti gejala-gejalanya bagaimana ya. Jadi penjabaran yang ada di buku itu bisa kita ringkas dengan dua hal ini begitu ya, biar mudah dalam memahaminya dan mudah mendiagnosanya begitu. Kemudian setelah kering ada lembam.
Maka ketika panas bersatu dengan lembab, terjadilah penyebutan atau komplikasi dalam penyakit namanya panas lembab. Ada panas kering, panas lembab. Itu atau lembab panas begitu ya. Yang ketiga, panas racun. Begitu. Sama seperti dingin juga. Ada dingin kering, dingin yang mengeringkan. Ya. Seperti apa? Misalkan kita terlalu sering di AC, ya. Itu dinginnya itu AC itu dinginnya dingin mengeringkan. Orang yang sering berdiam lama di AC itu nanti akan kering, paru-paru kering, padahal paru-paru tidak suka yang bersifat kering. Maka orang yang sering kena angin dingin itu terkena TBC, plek. Nah, itu karena kering. Begitu. Jadi yang bersifat dingin itu kering. Es itu dingin tapi mengeringkan. Orang kebanyakan minum es itu berbahaya buat perut. Nah, perutnya buncit. Jadi ya perutnya ya jadi ada penumpukan di situ jadi kering gitu ya. Kemudian ada dingin lembab. Kemudian ada dingin racun juga. Dingin racun ya. Setiap panas racun ini kita bisa kategorikan satu, namanya kanker. Ya. Ketika ada orang yang kanker payudara kah, kanker pita suara, kanker tenggorokan lah, kanker. Pokoknya ada orang yang datang, oh saya didiagnosa kanker, berarti dia masuk pada racun panas. Kalau kanker racun panas, baik itu leukemia, racun panas. Panas pada mana? Oh, pada darah. Begitu, pada darah. Begitu. Ya. Berarti kanker. Kalau dingin, ya ini tumor. Segala hal yang berhubungan dengan tumor, maka dia dingin racun. Ya, jadi berbeda antara masuk ke manakah tumor? Tumor itu masuk pada dingin. Masuk ke manakah kanker? Kanker. Begitu. Ya. Lalu dari mana kita bisa mendeteksi orang itu penyakit panas dan dingin? Pertama dari anamnesa, itu tanya jawab. Ya, tanya jawab. Yang kedua, gampangnya itu dari diagnosa lidah. Nanti kita berbicara diagnosa lidah. Sekarang penggambaran aja ya dari lidah. Apa gambaran? Jika lidahnya itu tipis, kemudian merah merona, ya, merah merona, kemudian selaput tipis atau kuning ya, selaput tipis bisa juga tebal kuning, ada kuningnya nih. Nah ini mendeteksi segini dulu ya. Dengan memahami ini kita sudah bisa arah penyakit itu kemana larinya. Biasanya kalau panas itu tipis lidahnya, ya tipis. Ya. Kalaupun misalkan ada lekokan di mana, kemudian ada gumpalan di mana, itu nanti. Yang penting ini aja dulu. Ya. Sudah seperti ini kita udah bisa mendiagnosa begitu. Merah merona, jadi merah. Jadi si lidah itu merah. Kemudian selaputnya tipis. Kenapa bisa selaputnya tipis? Karena habis. Ya. Cairan yang ada pada tubuh kita habis kering karena oleh panas itu. Nah. Bagaimana kalau dengan selaputnya tebal? Selaputnya tebal ketika lihat warnanya. Warna apa? Kuning, berarti dia panas. Kalau dia kuning masuknya kemana? Lembab. Oh ini lidahnya merah, selaputnya tebal dan kuning. Maka dia masuk kepada panas lembab. Karena ada
ininya nih. Ada selaputnya tebal. Jadi selaput itu menandakan ada tidaknya kelembaban. Nah, kalau ini selaput tipis berarti dia panas kering. Ya, selaputnya tipis, panas kering. Ya, begitu. Itu mendiagnosa bagaimana dia masuk ke dalam ranah panas. Ya. Maka ketika ada pasien saya sakit ini, saya sakit itu, diperiksa, ya, diperiksa dengan melihat hal demikian. Karena ada satu penyakit, dua orang dengan satu penyakit yang sama, dua orang dengan penyakit yang sama didiagnosa ya dari pengobat konvensional. Oh, ini sakitnya ini, begitu, ya. Kemudian dari dingin, dari lidah, biasa lidahnya gemuk karena ada cairan yang tertahan yang tidak bisa disalurkan, yaitu namanya lidah gemuk. Lidah gemuk itu dia ini belahan ini menutupi mulut, lidah gemuk itu, ya, menutupi mulut. Atau gemuknya di tengah, nah itu berarti itu namanya lidah gemuk, ya. Ini tipis atau runcing, ya, ada runcing. Nanti di pelajaran selanjutnya ada bagian-bagian tertentu. Yang penting kita memahami ini dulu, larinya kemana, gitu. Kemudian otot lidah biasanya warnanya merah keunguan, ya, keunguan atau pink aja, ya, pink, merah merah muda, itu berarti dingin. Atau bisa lidahnya pucat, putih pucat. Kemudian selaput tebal, selaput tebal. Selaput tebal ada macam-macam. Ada selaput tebal seperti gundukan tahu, ya. Jadi putihnya seperti salju, putih sekali. Nah, itu berarti dingin. Ya, dinginnya berlebih begitu, ya. Kalau ditambah kuning berarti masuk ke sini. Gitu, ya. Paham, ya? Itu diagnosa penyakit. Maka ketika orang misalkan, oh saya asam urat. Nah, dilihat asam urat itu, bisa asam urat karena dingin. Orang kena dingin nggak kuat, sakit, ya, itu diagnosanya asam urat. Orang asam urat bangun tidur, telapak kaki sakit, ya, itu juga bisa termasuk gejala asam urat. Nah, asam uratnya bagaimana dulu? Jadi cara pengobatannya seperti apa? Itu. Apakah kita menggunakan obat brotowali misalkan, asam uratnya dilihat dulu. Kalau dia asam uratnya memenuhi kategori ini, berarti dia panas kering asam uratnya. Ya, kenapa? Karena saripati atau aliran darah itu kering, tidak masuk ke situ, maka jadi sakit, ya. Jadi kalau tubuh kita ini kekeringan darah, kekeringan saripati, itu sakit tubuh kita itu, karena nggak ada peredaran darah yang masuk ke sini, ya, begitu. Sedangkan darah itu adalah nutrisi makanan untuk tubuh kita, ya. Yaitu bagaimana kita mendiagnosa penyakit dari panas kering, dan situ ada kategori-kategorinya. Halaman 86, hubungan antara pola penyakit panas, kemudian dingin. Apakah panas itu panas luar atau dingin luar, atau panas itu panas dalam atau dingin, atau panas luar? Itu maksudnya. Jadi panas strip dingin artinya luar dalam, pemahamannya adalah
dia itu termasuk panasnya dari luar atau panasnya dari dalam atau dinginnya dari luar atau dingin dari dalam, begitu ya. Itu adalah perubahan ya, transmisi, transformer, perubahan dari panas yang datang dari luar masuk ke dalam atau dari dalam yang berubah menjadi panas ya. Dari luar itu adalah bisa dari wabah penyakit, virus, ya itu dari luar. Kalau dari dalam apa kemarin? Dari emosi. Ya, ketidakstabilan emosi pada tubuh. Orang pemarah bisa mengakibatkan hipertensi. Bisa mengakibatkan anemia. Orang cemas itu ya halusinasi bisa mengakibatkan apa? Asam lambung tinggi. Ya. Kemudian tukak lambung. Nah, itu gitu. Orang apa? Khawatir berlebih itu merusak paru-paru. Kesedihan berlebih merusak paru-paru. Takut berlebih hubungannya dengan ginjal. Ginjal lemah. Ya, biasa kalau orang mendengar berita misalkan aduh misalkan paman kita dirawat lagi di ICU lagi sakaratul maut, wah kita takut nih, pengen kencing lah, pengen BAB lah, was-was lah, itu jadi karena menurunkan imun, dan takut berlebih itu berhubungan dengan ginjal, begitu ya. Pola penyakit dingin yang disebabkan dari arahnya dari luar. Maka manifestasinya, gejalanya adalah takut dingin, kemudian demam ringan, tidak berkeringat, nyeri kepala, nyeri tubuh, ya, lidah merah muda karena dari luar. Selaput lidah putih tipis dan basah, gitu. Angin dari luar datangnya. Kemudian penyakit yang angin panas yang datang dari luar, hawa panas yang datang dari luar. Virus, wabah itu sebutannya adalah panas dari luar. Kemudian demam, takut angin, nyeri kepala, berkeringat. Nah, ini bedanya ya. Yang tadi tidak berkeringat, yang ini berkeringat. Mulut kering. Kemudian haus, ya, bentar-bentar minum, bentar-bentar minum. Bukan karena sedang bicara, jadi haus, itu bukan. Kemudian lidah merah, ya, selaput lidah putih kekuningan, ya berarti itu penyakit panas. Pola penyakit dingin dalam, dingin yang datang dari dalam. Kenapa? Karena ada kelemahan dari haroroh, kelemahan dari energi yang ada pada tubuh kita. Ya. Dengan gejalanya tubuhnya dingin, kemudian takut dingin, suka minum yang hangat. Ya. Ini suka minum hangat ini kata orang opsional, tergantung kondisi. Ya, terkadang ada orang yang suka minum hangat karena dia tahu minum es itu nggak baik bagi tubuhnya. Kalau ditanya kamu suka minum hangat apa es? Oh, saya suka minum hangat. Oh, berarti kamu tubuhnya dingin. Ya, bukan. Bisa jadi orang itu tahu resiko kalau minum es itu tidak baik. Gitu. Ya, terkadang kita juga minum es gitu misalkan ya, karena bukan karena kita panas, ya emang pengen es aja begitu ya. Tapi bisa kita tindak lanjuti lagi, lihat wajahnya, bagaimana wajahnya? Oh, wajahnya pucat, oh berarti itu udah pasti dingin. Kalau terlihat wajahnya pucat, oh itu udah dingin. Wajah nggak bisa dibohongi ya dengan dari wajah itu. Gitu. Warna-warna wajah kita ini bisa ada warna-warna wajah itu. Ada ungu, ada hijau. Nah, itu bisa terlihat oleh para pengobat
handal, ya bisa dilihat. Begitu. Wajahnya kalau lagi siang ini kemerahan, merona. Nah ini orang lagi apa nih? Panasnya setengah panas tubuhnya, tidak bisa naik ke atas. Atau orang terlihat cemong, bukan orang hitam ya, kayak saya hitam nih, bukan, tapi terlihat seperti wajahnya itu cemong, ya cemong. Jadi ada gerat ya, gerat kehitaman. Itu bisa karena kelemahan pada ginjal, bisa kelemahan pada ginjal. Kemudian urin jernih ya, karena dia dingin. Feses lembek, kemudian lidahnya pucat, selaputnya selaput putih. Pola penyakit panas yang datang dari dalam ya. Yaitu angin dingin yang masuk ke dalam tubuh kemudian berubah menjadi dalam, berubah menjadi panas yang tidak diobati, begitu, tidak diobati. Atau angin dingin yang masuk ke dalam tubuh, ya, dia akan mau sembuh, dia harus berubah dulu menjadi angin panas, kemudian baru sembuh, begitu, ya. Itu mendeteksinya ya. Intinya ketika orang lidahnya merah gitu, selaputnya tipis kuning, itu udah panas ya. Sebaliknya yang saya tadi terangkan penyakit dingin, begitu ya. Jadi kita tidak memahaminya, tidak usah pusing-pusing gitu, kecuali kalau kita mau menjadi seorang pengajar. Saya bilang tadi, kalau kita mau menjadi seorang pengajar, nah ini harus dipahami secara mendalam. Artinya ketika kita menjelaskan itu benar-benar orang itu paham. Ya, tapi ketika kita hanya ingin menjadi seorang pengobat, makanya banyak pelatihan yang hanya sehari, hanya 2 hari, hanya 3 hari, karena itu bukan untuk sebagai pencetak pengajar, tapi sebagai praktikum ya, sebagai pelaksana pengobat. Misalkan bekam ini 3 hari selesai, begitu. Tidak mengenal bagaimana hubungan organ, tidak mengenal bagaimana konsep dari jenis-jenis dan karakteristik tanamannya, begitu. Karena memang dicetak untuk pengobat itu ya. Kemudian stenia atau astenia. Stenia itu kuat, berlebih, atau tergolong astenia. Astenia itu lemah ya, atau defisiensi ya, lemah gitu. Jadi ini penyakit panas berlebih atau penyakit dingin berlebih. Jadi kan kebalikannya ya. Kalau namanya stenia panas ya, jadi penyakit panasnya berlebih berarti dia itu apa? Astenia dingin gitu. Kalau ini orang penyakitnya panas berlebih, berarti dinginnya yang berkurang. Kalau stenia dingin, nah berarti yang kurang panasnya. Nah begitu ya memahaminya. Jadi kalau ada yang Anda penyakitnya
Astenia panas, oh berarti astenia panas, oh berarti dinginnya yang berlebih gitu ya. Jadi salah satu kita sebutkan ini ya berarti kategorinya lawannya ini gitu ya. Maka yang dikuatkan adalah ininya. Tuh. Ini maka yang dikuatkan adalah dinginnya. Begitu ya. Saya hanya biar simpel-simpel aja gitu kan. Memahaminya. Tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur apa saja? Haroroh dan rutubah ya. Tubuh manusia terdiri dari dua unsur antara haroroh dan rutubah. Haroroh itu adalah sebuah energi panas yang ada pada tubuh kita. Maka saya bilang tadi, tubuh kita ini, panas tubuh kita ini jangan dihilangkan. Tidak bisa kita menghilangkan tubuh, yang ada distabilkan ya, atau dimasukkan ke dalam proporsinya, itu proporsional gitu. Adapun rutubah, yang masuk ke dalam rutubah kita adalah bisa darah, selain energi lah yang ada pada tubuh kita. Itu adalah semua rutubah, termasuk organ-organ kita adalah rutubah. Ya, begitu. Dan organ kita memiliki sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu adalah haroroh. Itu. Fungsinya itu adalah haroroh. Gitu. Lambung adalah rutubah. Dia berfungsi untuk menggiling makanan. Selain menggiling, dia juga mentransformasi, ya, merubah. Yang tadinya makanan menjadi sari pati makanan. Kemudian mentransformasikan, mentransportasikan, mengirim makanan, saripati makanan ya ke organ yang lain. Maka itu diperlukan apa? Hal demikian, harorohnya. Lambungnya adalah rutubah, pekerjaannya adalah harorohnya. Maka ada penyakit yang lemah harorohnya, ada yang lemah rutubahnya. Ada yang lemah, memang itu lemah lambungnya, luka gitu. Ada yang energinya memang nggak ada pada lambung itu, ya begitu. Atau bisa karena dua-duanya, lambungnya luka, disebabkan lambungnya luka, maka energinya tidak ada. Itu pola penyakit astenia dan stenia. Kemudian halaman 88. Ada pola penyakit stenia dan astenia yang hak dan batil. Waduh, berat amat ini bahasanya. Yang hak dan batil. Maksudnya itu penyakit panas semu dan penyakit panas yang benar-benar panas. Gitu. Panas semu dan panas yang benar panas, gitu ya. Artinya ada pasien ketika dipegang ini tangannya panas, panas, tapi dia takut dingin, gitu. Harusnya kalau badan panas kan pengennya kipasan, tapi dia takut dingin. Maka itulah disebut dengan panas semu. Ya, badannya panas tapi kok jaketan, gitu. Ya, aduh saya panas badannya, meriang, panas, tapi pakai jaket. Nah, berarti itu panasnya panas semu. Maka orang yang memiliki penyakit itu, penyakit panas seperti itu, boleh pakai jahe. Jahe kan panas. Ya, maka panasnya panas semu. Ya, biar dikeluarkan dengan mengeluarkan keringat, kemudian keringatnya itu mendinginkan panas tersebut. Begitu ya. Itu
eh, namanya panas semu, ya. Ada yang dingin semu, ya kebalikannya, gitu. Kebalikannya, begitu, ya. Itu namanya penyakit panas semu ataupun dingin dingin semu, ya. Dalam mempelajari ini sangatlah penting, ya, untuk kita mendiagnosa lebih lanjut dan juga meracik obat. Kalau kita tidak paham antara panas dan dingin, kemudian juga turunan-turunannya, kita kesulitan, ya, untuk meracik obat. Sebenarnya dalam meracik obat kita menggunakan obat apapun bisa, ya, bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu obat itu bisa berbagai untuk penyakit, ya, satu obat, gitu. Dan dalam satu obat itu banyak kandungannya, bisa untuk ini, bisa untuk itu, dan itu saling melengkapi. Tidak diperkenankan bagi seorang pengobat herbalis, herbalis tulen, itu mengekstrak, ya, mengekstrak kandungan yang ada pada tumbuhan itu, ya. Mengekstraknya itu memisahkan, misalkan temulawak diambil kurkumanya saja. Pernah dengar ya kurkuma? Kurkuma itu untuk memberikan nafsu makan buat anak. Itu kurang direkomended oleh pengobat klasik, ya, gitu. Bisa jadi kurkuma itu bagus untuk nafsu makan, tapi tidak bagus untuk hati. Maka dalam satu herbal itu di situ ada racunnya, ada penawarnya, ya, ada racunnya, ada penawarnya, begitu, ya. Harus semua diminum, begitu. Apalagi mengekstrak, ya, ekstrak misalkan. Ekstrak itu memanasi dalam derajat tertentu, ya, kandungan. Jadi yang 1 kilo itu bisa menjadi beberapa ons, atau bubuk 1 kilo itu bisa menjadi beberapa ons ataupun lebih rendah dari itu. Artinya ketika ditimbang lagi, gitu, jadi kadar airnya hilang, yang ada kadar apanya, gitu, ya. Itu mengekstrak, ya, mengekstrak. Nah, ini kurang dikenankan juga oleh para pengobat herbalis sebenarnya, begitu. Karena dia dipanasi lebih dari 100 derajat. Kalau tanaman itu dipanasi dengan hal demikian, itu maka khasiatnya itu berkurang, begitu, akan mengurangi khasiatnya, ya. Begitu juga dengan pemisahan, pemisahan, gitu. Habatus sauda dipisah dengan minyaknya. Habatus sauda pisah dengan minyak. Nah, itu pemisahannya menggunakan apa? Katalis, kan? Apa katalis apa? Pemisahan itu menggunakan apa? Kan harus minyak dengan ampasnya itu dipisahkan dengan zat apa? Kan begitu. Maka kalau memang herbalis sejati, ya sudah, yang ada begitu. Yaitu adalah kemajuan teknologi, ya. Itu kemajuan, sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi bagi pengobat herbalis, ya, itu masih perlu penjelasan, begitu, ya. Masih perlu penjelasan, gitu.
Kalau ada yang menggunakan ataupun menjual itu sah-sah saja, nggak masalah. Jadi bukan suatu yang aib ya, bukan aib. Kemudian pola penyakit rutubah atau tergolong haroroh. Ini sebenarnya sama saja ya. Mau ditambah stenia, astenia, rutubah ataupun haroroh. Nah, ini nggak jauh daripada penyakit panas dan dingin gitu ya. Ya rutubah ya masuk ke dalam kategori dingin gitu. Jadi rutubah masuk ke dalam kategori dingin, haroroh masuk ke dalam kategori panas. Stenia masuk ke dalam kategori panas, astenia masuk ke dalam kategori dingin gitu ya. Nah, tinggal penyakit itu ada di mana kuatnya. Begitu ya. Stenia asalnya adalah panas. Astenia asalnya adalah di dingin. Maka dominannya ya, dominan pasien itu dilihat gejalanya dari mana. Oh, dia berarti dinginnya kuat, berarti stenia dingin. Nah, begitu. Ya, cara merumuskannya. Begitu juga rutubah ataupun haroroh. Ya. Dia penyakit stenia panas. Kita bisa mengartikan stenia haroroh. Ya nggak masalah. Haroroh adalah panas, ya panas adalah haroroh. Astenia panas, oh berarti dia astenia haroroh. Nah, jadi tidak usah bingung bagaimana kita menambahkan atau mengkomplikasikan sebuah penyakit begitu. Ya. Kuat panasnya yang kuat berarti stenia haroroh disebutnya. Nah, boleh pakai ini ya boleh gitu. Atau misalkan dinginnya yang kuat stenia rutubah. Orang gemuk ya, perutnya buncit, nggak bisa berdiri, nah itu berarti stenia rutubah, dinginnya berlimpah, dinginnya yang kuat. Ya, begitu, dinginnya yang kuat. Atau orang kurus, ya, makan berapa piring aja nggak gemuk-gemuk, nah berarti dia astenia rutubah. Rutubah. Nah, begitu, astenia. Ya. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan ya, sebuah penyakit dengan istilah-istilah ini ya, gitu biar kita paham terhadap demikian. Dilihat dari gejala-gejalanya sama ya kan, gejala orang yang misalkan pola penyakit rutubah tuh, pola penyakit rutubah, wajahnya pucat, pasi, gelap tidak bercahaya, semangat loyo. Nah, sama dengan orang yang penyakit dingin, tidak berkeringat, takut dingin, gitu. Lidahnya merah muda, selaput, lidah putih, tipis, lidah pucat, ya, gemuk, gitu. Sama, lidah pucat berarti dingin. Ya. Semangat loyo, ya orang kalau nggak ada energinya loyo, nggak semangat, begitu. Penyakit rutubah. Contoh aja, orang yang lapar, itu penyakit rutubah. Kekurangan makanan itu adalah rutubah. Makanan itu termasuk rutubah. Maka ketika yang ringan-ringan, misalkan ya biar ini aja, orang ketika lapar pasti, aduh, ada yang gemetar, orang lapar itu ada yang pusing. Nah ini berarti dia semangatnya loyo ya, disuruh lari nggak mau karena dia lapar. Itu
penyakit rutubah. Letih, tidak bertenaga, suara bicara lemah, ya itu penyakit rutubah. Artinya kekurangan rutubah. Kemudian pola penyakit haroroh. Yaitu wajah tampak kemerahan, tubuh panas, takut, dingin, gelisah, tidak dapat tenang, ya. Ini panas berlebih pada jantung, gelisah, tidak dapat tenang. Atau bisa jadi kurang darah. Ya, orang yang kurang darah itu nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, darah tidak masuk ke otak, ya. Insomnia, ya, orang yang kurang tidur. Maka orang yang kurang tidur atau nggak bisa tidur, gunakan brotowali. Ya, brotowali itu obat tidur. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari. Sedikit demi sedikit saja, mudah-mudahan ya dasar-dasarnya itu dipahami, sehingga ketika ada perkembangan dari sebuah penyakit nih, penyakit sekarang hebat-hebat gitu, dan nama-namanya hebat-hebat, kita harus bisa mengklasifikasikan. Ya, padahal meskipun namanya hebat-hebat gitu, itu nggak jauh daripada ini, nggak jauh daripada itu. Tetap aja dilihat ya, gitu. Orang yang sakit ini sakit itu nggak jauh, ya. Ada yang bertanya atau kita bisa didiskusikan? Bismillah. Masih bingung nih, Ustaz. Tadi kan katanya organ itu rutubah, tenaga itu, energi itu haroroh. Tapi kalau tadi penyakit lapar masuk ke penyakit rutubah, bukan penyakit dia kekurangan haroroh, Ustaz. Ini penyakit kekurangan apa? Energi, lapar. Nah, harusnya kekurangan haroroh, kekurangan energi. Ya itu, Ustaz. Lapar itu penyakit apa? Rutubah tadi katanya. Iya. Jadi kenapa orang lapar itu bisa loyo? Karena makanan itu sendiri adalah rutubah gitu loh. Ya, sebagai bahan bakar. Gitu. Kita makan untuk menguatkan energi. Dan energi itu untuk membakar makanan. Bagaimana mungkin energi kita bisa ada ketika bahan bakar kita tidak ada? Kita mau nyalain korek, kita mau masak gitu, tapi nggak ada kayu bakarnya. Kita ada kayu bakar, tapi nggak ada apinya, nggak jalan. Ada apinya, nggak ada kayu bakar. Maka api itu sebagai energi yang ada pada tubuh kita. Nah, kayu bakarnya itu adalah sebagai pembakarannya, alat pembakarannya. Begitu juga ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, maka energi itu menguat lagi. Karena ini ada bahan bakar yang siap dibakar. Panasnya mah udah ada nih, tapi karena nggak ada bahan bakarnya, panas itu akan meredup. Tapi ketika disiram dengan bahan bakar, gede lagi, kita kuat lagi. Nah begitu. Makannya kebanyakan, bahan bakar malah mati apinya, karena makannya banyak jadi ngantuk begitu. Harusnya kalau orang makan seger. Orang makan itu seger, bukan ngantuk gitu. Karena bahan bakarnya kebanyakan, apinya jadi redup lagi, ya begitu. Paham ya? Jadi belum ngerti. Jadi lapar itu termasuk penyakit rutubah, ya. Kenapa? Tadi karena dia membutuhkan makanannya yang untuk sebagai bahan bakar, begitu. Ya. Ada nggak lapar karena penyakit haroroh? Ada. Orang makan sepiring, 2 piring, 3 piring tetap kurus, nggak gemuk-gemuk. Nah itu berarti penyakit haroroh, lambungnya penyakit haroroh. Makanannya dia cepat terbakar, saripatinya juga terbakar.
nggak jadi apa-apa gitu. Iya, ya. Maka ketika orang berpenyakit panas pada lambungnya, ya dia cepat lapar. Baru makan jam 7, ya jam 8 udah lapar lagi. Makan nasi maksudnya, jam 7 makan nasi, jam 8 lapar lagi. Itu berarti maka lambungnya panas. Atau dia beraktivitasnya melebihi dari asupan yang ia makan. Nah ini kita belajar jadi detektif. Maka seorang pengobat itu adalah detektif jenderal. Dia harus menganalisis. Ada orang datang, aduh saya sakit pinggang. Oh iya, Anda ginjal. Saya kasih ginjal. Nggak bisa begitu. Tanya dulu, udah berapa lama sakit pinggangnya? Oh baru 3 hari. Oh kenapa? Kemarin saya naik sepeda, jatuh. Ini bukan ginjal. Keselip uratnya, diurut gitu, dipijit, diakupuntur, dibekam. Jangan langsung vonis, saya sakit pinggang, Anda ginjal. Ah, nggak boleh. Ya, begitu. Orang masuk bukannya mau sembuh pulang malah merenung, dia malah sakit ginjal beneran karena dia ketakutan berlebih. Ini gara-gara itu namanya malpraktek itu. Iya, dari ucapan begitu. Ada kasus kok. Ya. Ada kasus. Ini memang ya saya katakanlah ngobat yang gimana, nggak tahu dia bercanda atau apa. Suami istri datang, ya, suami saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh, sakit lambung. Apa yang dikatakan si pengobat itu? Suruh nikah aja lagi. Nah, ada istrinya. Suruh nikah aja lagi. Mudah-mudahan sembuh. Nah, ini fatal. Tak boleh pengobat begitu. Apa yang dikatakan istrinya? Kalau begitu nikahin aja sama anak Anda. Nah, itu kan berarti meskipun entah itu dia itu bercanda atau bagaimana, nah ini adalah fatal. Analisis yang buruk. Meskipun berhubungan dengan emosional, nggak boleh begitu. Langsung ditebak, tek, kita bukan dukun, bukan peramal, langsung peramal juga ya salah lah, langsung nggak bisa. Ya, nggak bisa kita langsung nebak orang begitu. Ikuti alurnya, lambungnya kenapa, awalnya bagaimana, nggak bisa. Orang memang ketika orang pengen menikah lagi, pikiran itu bisa kena lambung. Tapi kita nggak boleh memponis begitu orang, Anda penyakit lambung, ya udah nikahi lagi lah. Nggak boleh. Ya begitu. Ini harus dijadikan pelajaran. Nggak boleh kita langsung tembak. Baik, ada lagi? Sudah ya? Cukup? Oh, ada. Terkait dengan analisis kalau kita menganalisis suatu penyakit, berarti awalnya itu kan wawancara dulu ya, wawancara dulu step-stepnya apa, simptom-simptomnya, setelah itu baru lihat lidah ya berarti. Betul. Lidah itu berarti ini bisa dikatakan 50% ya, 50% berdasarkan dari analisisnya, diskusi seperti itu. Lidah, apakah dari lidah aja bisa langsung tahu, oh ini permasalahan utamanya di sini di A, B, C, D gitu. Kemudian yang kedua terkait tadi yang ekstrak itu, kalau untuk habat kan ada habat yang murni, ada juga habat yang digabung, habat dicampur minyak zaitun, dicampur propolis segala macam. Itu sebenarnya lebih baik yang mana, yang murni aja atau yang campuran? Terima kasih. Bagaimana dengan mendiagnosa istilahnya kedudukan lidah itu bagaimana? Bisa nggak dengan lidah langsung? Bisa aja. Cuman lidah itu sebagai penguat analisis kita. Lidah. Dua, lidah itu bersifat global.
rincian-rinciannya tidak bisa disebut. Misalkan orang panas, oh lidahnya merah nih, dia pasti penyakit panas. Ya, kita hanya bisa melihat sebagai atau berlandaskan beracuan dari sebuah teori. Orang kalau misalkan lidahnya merah, nggak ada selaput, berarti dia penyakit panas. Biasanya penyakit panas ya hubungannya dengan apa? Suka marah-marah. Bapak suka marah-marah ya, gitu. Atau Bapak suka bergadang ya. Nah, atau misalkan suka bermimpi nggak? Mimpinya mimpi dikejar hantu kah? Mimpi dikejar-kejar binatang kah? Atau mimpi kebakaran? Nah, itu adalah analog-analog tentang orang-orang yang kena penyakit panas. Sedangkan gejalanya misalkan saya muntah, saya pusing, ya itu, nah itu biar pasien yang menceritakan. Kita jangan terlalu banyak masuk ke dalam. Kenapa? Nanti keliru, terlihat bodoh gitu mas. Masa enggak, apa yang Bapak ngomongin enggak ada. Jadi kita jangan sampai sok tahu. Kita hanya bisa menyebutkan garis besarnya saja. Ya, garis besarnya biarkan pasien yang mengeluarkan unek-unek. Salah satu obat itu mengeluarkan unek-unek. Ya, ada beberapa pengalaman ketika kok ini ibu nggak sembuh-sembuh. Pengalaman. Coba ibu ada apa sih sebenarnya? Kenapa ibu datang terus ke sini kok nggak ini sembuh-sembuh? Ternyata apa? Dia pengen pulang kampung, berceritakan sampai nangis. Dia pengen pulang, pengen tinggal di sana, nggak mau tinggal di sini. Wah, berarti penyakitnya ini, gitu. Ya, penyakitnya sebabnya ini. Sampai nangis loh. Itu ada pasien yang menceritakan keluh kesahnya. Begitu. Oh, berarti penyakitnya kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Ada kegelisahan yang ia alami. Jadi lidah itu sebagai penguat kita aja. Selebihnya biarkan pasien yang berbicara. Bapak sakitnya apa? Apa yang Bapak rasakan? Oh, saya rasanya ini. Begitu. Kemudian lihat lidahnya. Oh, gitu. Berarti sesuai dengan penyakitnya. Tapi apa yang diomongkan ternyata lidahnya beda. Nah, berarti kita cross check lagi, analisis lagi. Bisa jadi dia kekurangan darah karena dia dingin. Bisa jadi orang asam urat, saya asam urat, dilihat oh lidahnya kok gemuk, lidahnya agak keunguan, bisa jadi ada asam uratnya asam urat dingin, ada bekuan, nggak lancar, itu dingin, pengkristalan di saluran meridian, itu bisa terjadi sakit pada tubuh begitu ya. Jadi si lidah itu sebagai penguat kita, analisis kita. Ketika kita pasien berbicara mengeluarkan unek-uneknya, di dalam hati kita sudah menganalisis ini panas. Pak lihat lidahnya, oh iya benar. Begitu. Ini dingin. Dilihat, oh kok lidahnya merah. Ini ada apa nih gitu. Bahkan ada orang yang lidahnya panasnya itu setengah. Lidahnya merah, itu depannya doang, belakangnya putih. Wah, bingung nih. Kata Ustadz kalau lidahnya merah panas, ini setengah-setengah gimana nih? Oh, Bapak manusia apa bukan? Nah, nanti kita pelajari. Ya, ada orang yang merahnya di ujungnya aja, belakangnya penumpukan selaput. Ya, ada yang merahnya selaputnya itu kayak pulau. Ini bagaimana nih? Nah, nanti kita pelajari di lain kesempatan. Ini hanya gambaran saja, begitu ya. Itu Pak ya, paham ya? Jadi lidah itu sebagai penguat dan penunjang saja. Bisa nggak kita ada orang duduk nggak usah ngomong langsung lidahnya melel? Nah, bisa. Kita cuma kategori doang. Dia kategori panas apa dingin. Nah gitu. Oh ini lidahnya merah berarti obatnya yang dingin. Oh ini bekuan. Oh berarti obatnya yang lembab misalkan. Dia mengusir lembab. Begitu. Itu aja. Ya. Bagaimana dengan obat misalkan kita minum habas sauda atau habas soda yang dicampur, itu nggak masalah ya, itu tidak masalah. Misalkan habas sauda dicampur dengan zaitun, dicampur dengan madu, ya itu tidak masalah gitu. Jangan dicampur dengan alkohol.
Ya. Atau misalkan nabah sauda dicampur dengan temulawak, itu nggak masalah. Ya, di masalah. Tetap, namun kita perlu mempelajari atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh BPOM. Temulawak tidak boleh dicampur dengan cengkeh. Temulawak tidak boleh dicampur dengan cengkeh. Nanti itu ada efek samping yang berat. Gitu. Ya. Itu saja. Ya, silakan. Itu Pak di Bedanya kanker sama tumoris tuh, Tat. Kalau yang sebelumnya kita ketahuin kan antara kanker dan tumor itu seperti satu gitu, Tat. Kalau kanker itu contohnya kalau misalkan ya, tumor itu biasanya berbentuk benjolan dan itu dingin. Ya. Kalau kanker itu luka, borok. Ya, dan itu biasa panas, sakit. Kalau tumor itu hanya ngejendol, misalkan tumor ini nih. Nah, ini benjol gitu. Ya. Begitu, ya. Ngejendol aja gitu. Itu namanya tumor, ya. Pembengkakan itu biasanya tumor. Ya, gitu. Jadi kalau kanker itu hal-hal yang panas ya. Jadi apa cara memahaminya ya? Misalkan kanker paru-paru itu berbeda dengan tumor ya. Kalau kanker itu panas berlebih pada paru-paru, itu ya, panasnya berlebih ya pada paru-paru. Itu misalkan batuknya berdarah, tubuhnya kering gitu, sembelit, itu berarti paru-paru. Disertai dengan batuk ya, batuk, cirinya itu batuk tapi berdarah gitu. Kalau tumor paru-paru ya itu biasanya ada rendaman air ya, itu rendaman air. Jadi yang bersifat dingin lah begitu ya. Jadi sesak napas dengan paru-paru terendam. Nah, itu masuk kepada ranahnya dingin begitu ya. Jadi kalau cara membedakannya adalah kalau kanker itu sakit, ada luka begitu, panas. Kalau tumor bahkan bersifatnya dingin dan nggak kerasa ya. Orang di sini benjolan, jadi tumor itu namanya tumor. Besok lembab panas Pak, belum masuk kepada racun ya. Itu panasnya panas racun ya. Itu kalau sudah ada pemeriksaan secara berlanjut begitu ya. Bisa dari konvensional, misalkan di cek darah atau di biopsi misalkan, ini masuk ke kanker. Nah, begitu ya. Intinya cirinya adalah kalau racun panas yang disebut dengan kanker itu adalah sakit ya, sakit dan ada luka begitu. Baik, ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan pastinya dari setiap apa yang saya paparkan tidak lepas dari kesalahan, kehilafan, kealfaan dan kejahilan saya dalam memahami ini. Yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengobat, kita hanya berusaha berijtihad. Antara antum semua yang di sini itu pasti berbeda-beda dalam memahaminya, dalam mendiagnosanya, dalam memberikan obat, tidak bisa sama begitu ya. Saya pasti kasih lidah, pasti dalam memahaminya beda-beda. Ya, dalam memahaminya beda-beda dan obatnya pun pasti beda-beda. Ya, karena dari setiap ini kita beristihad. Boleh misalkan kita kagum kepada limpa ya. Apapun penyakitnya, ini penyebabnya limpa. Ada dikasih lidah, ini limpa. Ada kita misalkan kagum kepada jantung. Dikasih, ini jantungnya lemah.
kasih lagi, ini karena jantungnya lemah. Itu bisa nggak masalah. Karena semua organ ini berhubungan. Jadi tidak bisa kita menyalahkan, berdebat. Anda salah dalam menganalisis loh. Nggak bisa. Ya, semua saling berhubungan. Misalkan orang penyakit lambung, lah bisa dari panas berlebih pada jantung, ya, bisa menyebabkan lambung, tukak lambung bisa. Orang berlebih penyakit lambung, ya bisa dari permasalahan ginjal juga. Nah itu, jadi bagaimana kita pintar-pintar menganalisis dan kasih obat yang baik. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, itu bukan meributkan saya analisis paling hebat, saya obat yang paling, bukan. Ketika kita menganalisis, gunakan ilmu yang sudah kita pelajari dengan sesuai dengan pemahaman dalam, secara dalam yang kita pahami tersebut. Kemudian kita kasih obat, jangan lupa bertawakal. Itu jurusnya kita itu adalah tawakal kepada Allah. Ya, setelah mengobati kita lupakan orang, udah serahkan semua pada Allah. Ya begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.